atom. Baik. Nah, dari alat itu singkat cerita gitu ya, singkat cerita ditetapkanlah gitu ya massa satu atom hidrogen. Massa satu atom hidrogen itu dianggap sama dengan 1 SMA. Nah, SMA ini satuan massa atom. Jadi kita nggak kenal nih satuan massa atom itu apa gitu, ya sudah satuan massa atom aja gitu ya, SMA. Satuan massa atom. Jadi massa satu atom hidrogen itu dianggap sama dengan 1 SMA. Ya, atau SMA itu dinamakan satuan massa atom. Atomic mass unit ya, dalam bahasa Inggrisnya. Nah, gimana cara mengukur massa atom unsur yang lain? Gitu. Itu dilakukan sebuah perbandingan. Kita langsung aja ya. Kita langsung aja. Jadi, Pak, itu per apaan, Pak? bukan per, ini namanya satuan massa atom. Keterangannya. SMA itu singkatan dari satuan massa atom. Nah, Ini nama materinya apa, Pak? massa atom relatif Ya. atau AR. AR unsur ya, itu sama dengan massa rata-rata suatu atom ya, massa rata-rata suatu atom dibandingkan terhadap 1/12 massa satu atom C12. Kalau saya tulis C12 nih, paham nggak maksudnya? Enggak, Pak. Ada dulu kita pernah belajar isotop ya. Ada C12, nomor atomnya 6. Ada C13, nomor atomnya juga 6. Ada C14, nomor atomnya juga 6. Sudah kan ya? Nah, ini penulisannya boleh ditulis C12. Ini boleh C13. Ini boleh C14. Berarti angka 12, 13, 14 itu namanya apa? Masa. Nomor massa. Ya, nomor massa berarti jumlah proton dan neutron, gitu ya. Nah, berarti massa karbon itu sebenarnya berapa sih? Massa karbon itu merupakan rata-rata dari kelimpahannya di alam. Jadi rata-rata dari 12, C12, C13, dan C14. Nah, gitu ya. Di penulisan C12 itu maksudnya seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Oke. Massa rata-rata suatu atom dibandingkan terhadap 1/12 massa satu atom C12. Ya. Nah, mari kita lihat. Saya coba tadi buka-buka ulasan sedikit dari berbagai website. Kita lihat. Ini aja deh. Dari sini aja deh. Nah, dari ruang guru aja ya. Kita lihat ya ruang guru ya. Oke. Coba dibaca. Massa atom dapat ditentukan dengan alat spektrometer massa. Ya, ini alatnya seperti ini nih kira-kira. Ya, penggambarannya. Oke.
Alat ini bukanlah neraca, tapi suatu alat rekayasa teknologi yang mampu untuk menentukan massa partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, hasil dari spektrometer massa ini namanya spektrograf. Berarti berupa kurva. Ya. Dibacanya berupa kurva yang menunjukkan massa dan persentase kelimpahan isotop dari atom-atom tersebut yang terdapat di alam. Jadi misalkan tadi C12 itu ada berapa persen kelimpahannya, persentasenya. Terus C13 ada berapa persen, C14 ada berapa persen gitu ya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, massa atom relatif dihitung berdasarkan massa rata-rata dari keseluruhan isotop atom yang terdapat di alam. Gitu ya. Baik. Dengan menggunakan ini berarti ada yang kita garis bawahi di sini ya. Massa atom relatif dapat dihitung berdasarkan massa rata-rata dari keseluruhan isotop atom yang terdapat di alam. Ini poin pentingnya. Nah, contohnya gini. Nah, atom klorin di alam terdapat dua macam isotop, yaitu 70% sebagai Cl35, berarti yang nomor masanya 35, berarti 35-nya artinya 35 SMA. Dan yang 25% sebagai Cl37, yang masanya 37 SMA, tadi ya, satuan massa atom. Maka massa rata-rata atom klorin adalah, nah, jadi persennya dikali massanya, kemudian dijumlahkan, dibagi 100%. Itu didapatlah 35,5 AR. Jadi angka 35,5 ini merupakan AR. Ya, seperti itu. Baik, kita lihat lagi. Dengan menggunakan spektrometer massa, ternyata atom hidrogen mempunyai massa 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, kecil banget ya. 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg, 0,0000 sekian. Karena harganya yang sangat kecil, maka suatu partikel yang beratnya segitu, ya, yang beratnya 1,67 karena dianggap paling ringan, itu disebut dengan 1 SMA. SMA singkatan dari satuan massa atom. Jadi kita anggap massa satu atom hidrogen itu sama dengan 1 SMA. Atom-atom unsur yang sama tidak selalu mempunyai massa yang sama. Ya, ini kita anggap sebagai isotop ya. Ya, oke, sudah. Nah, mengukur massa adalah membandingkan massa suatu benda terhadap benda yang lain. Massa benda pembanding disebut dengan massa standar. Misalnya kita nimbang gula dan dinyatakan massanya 1 kg, maka sebenarnya massa gula tersebut adalah sama sebanding dengan massa anak timbangan. Kan ada anak timbangannya itu yang dari apa? Kuningan apa tembaga gitu ya. Dibandingkan terhadap itu. Nah, sama ngukur massa atom juga sama kita bandingkan. Nah, pembandingnya adalah satu atom karbon 12, C12 karena dianggap paling stabil. Gitu, sehingga dapatlah rumusan seperti ini. Jadi ada dua cara ya. Ada dua cara. Satu dengan rata-rata dari persentase yang ini. Yang tadi ini mana ya? Nah, ini rata-rata dari keseluruhan isotop, oke, persentasenya di alam, yang pertama. Yang kedua bisa menggunakan rumusan ini. AR sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi seperti. Ya, contoh. Nih, contohnya. Massa rata-rata atom unsur X adalah 3 kali 10 pangkat min 23 gram. Sedangkan massa satu atom C12 adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Ya. Berapa massa atom relatif unsur X tersebut? Nah, langsung aja ya, gimana? Bisa? Ya udah. Yang lain? Berarti AR sama dengan Air sama dengan yang 3 massa kali 10 rata-ratanya, betul, 3 kali 10 pangkat min 23 dibandingkan terhadap per 12. 1/12 kali massa satu atom C12.
Berarti dikali 2 kali 10 pangkat min 23. Gitu. Ini bisa dicoret. Berarti sama dengan berapa ini? 18 ya, betul? Nah, era 18. Saya udah jadi 18 SMA ya, bukan gram lagi. Itu yang pertama. Tipe soalnya seperti itu aja sih. Nah, terus yang kedua, isotop tembaga di alam terdiri dari 20% isotop Cu6 dan 80% isotop Cu63. Berapa massa atom relatif air tembaga? Nah, air sama dengan 20%, berarti 20/100 dikali 65 ditambah 80%, 80/100 dikali 63. Nah, berapakah itu? Coba dihitung deh. Berapa jadinya? 63, Sebenarnya 13. berapa? Yang 20% kali 65 tuh 13. Pas 13. Iya Pak, kan 20/100. Oke, 5. ditambah berapa tuh? Berapa? Berapa coba? Coba dihitung. 5,4. Hah? 5,4? Yakin? 50,4. 50,4 kali. Iya, maksudnya iya Pak. Ya, 50,4. Berarti totalnya 63,4. Ya, gitu kira-kira. Bisa dipahami ya? Ini 180 dari mana? 180. 80. Ini 80% maksudnya. Yang di bawah 20. Ini 100. 20/100. Kayak 180 ya. 20/100 ya, 20%. Ini 80/100. Ya, dari jauh kayak 180. Begitu di dekat. Ya, silakan. Yang tadi di ruang guru kan itu rumusnya ada per 100% Pak. Ini kok nggak di per 100 ini? Sama aja. Oh, oke. Sama. Cuman dia 20 kali 65 ditambah 80 kali 63 dibagi 100. Sama aja. 100% kan berarti 1 ya Pak? 100/100. Hah? Nggak jadi nih Pak. Nggak jadi? Ya udah. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, data yang di tabel periodik itu adalah data AR ya. Yang di tabel periodik itu data AR. Kita lihat. Ini, tabel periodik unsur. Nah, ini aja deh. Kelihatan nggak? Coba. Ini kurang lengkap nih datanya. Ada yang dia menuliskannya itu ini massa atom nih sebetulnya. Ini 35,5. Bentar. Kita cari yang tipenya lebih rata-rata nulisnya. Yang koma-komaan Pak. Hah? Atom relatifnya yang koma-komaan itu Pak. Iya, koma-komaan. Kayak tadi kan ada 63,4 gitu kan? Ya, seperti itu. Ini kelihatan nggak nih? Kecil Nggak Pak. kelihatan ya?
Tulisannya kecil-kecil Ibu Rom, Pak. kurang jelas ya. Ini mungkin kelihatan nggak nih? Waduh, tabela periodika. Wah, bahasa apa nih? Tabela periodika. Aduh, di nggak ada nomor atomnya. Nomor masanya. Masa atom relatifnya. Aduh, mana nih yang ada nggak? Kelihatan nggak? Tableau periodik Q di elemen. Ini berarti bahasa Prancis. Waduh, ini kali kelihatan nggak? Nggak kelihatan juga ya. Ya udahlah, pokoknya ini nih. Nah, kita lihat. eh, Nah, ini aja deh ya. Kita lihat di sini nih. Nah, ini Fe, ini nomor atomnya. Nah, ini atomic mass itu maksudnya apa? Massa atom relatif. Ya, ini bisa. Gitu. Ini dibulatkan jadi 56, kadang-kadang dibulatkan. Ya, oke lah. Sekedar informasi aja. Baik. Pak, tapi hitungan massa atom relatif beda-beda nggak sih Pak komanya? Hmm, nggak begitu beda sih. Kayak ini nih paling ada 63,4 sekian nih kayaknya nih. Gitu. Bisa segitu gitu. Ada 63, ada 63,5. Tapi massa atom relatif itu kalau nggak ditanya atau biasanya diketahui. Kalau nggak ditanya diketahui. Jadi nggak usah dihafal. Hidrogen ini berapa AR-nya nggak usah dihafal. Ya, biasanya dicari atau diketahui. Misalkan kita mau cari massa molekul adalah MR. Langsung aja sekalian deh MR, massa molekul relatif. Ada MR. Nah, MR itu sama dengan jumlah daripada AR unsur penyusun-penyusunnya. Gitu. Ya, saya ulangi. MR itu adalah jumlah daripada AR unsur-unsur penyusunnya. Atau bisa juga MR itu massa molekul. Massa rata-rata molekul dibagi 1/12 massa satu atom C12. Tapi jarang digunakan. Biasanya seperti MR sama dengan jumlah daripada air penyusunnya. Misalkan H2O. Berapa MR H2O? Berapa? Berarti ada berapa hidrogennya? 2. 2. Berarti 2 kali ARH ditambah ARO. Itu nanti berapa ARH-nya, berapa ARO-nya diketahui. Ya, itu. MR CO NH2 2 kali. Berarti sama dengan berapa? Berapa tuh? MR2CO gitu Pak. MR. MR ini, nah ini urea nih, namanya urea. Berapa MR urea? Berarti ARC, ada C kan satu, nah ditambah ARO, ditambah berapa N-nya? 2. 2, berarti 2 kali ARN, ditambah 4. 4 kali ARH. Gitu. Nanti diketahui ARC-nya berapa, ARN-nya berapa, ARN-nya berapa, ARH-nya berapa diketahui. Maka bisa didapatkan MR dari urea berapa, massa urea. Gitu. Hidrogen itu 1, AR tadi ya, massa atom relatifnya 1. Kalau oksigen 16. Jadi ARH2O itu biasanya 18. Seperti itu. Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Pak, itu kenapa disebut massa atomnya relatif, Pak? Kenapa? Kenapa disebutnya relatif, Pak? Karena dibandingkan. Ya, karena dibandingkan. Relatif itu kan kayak seperti kita ngebandingin gitu. Ya. Relatif terhadap siapa? Gitu. Ya, kita bandinginnya kalau AR kan mulanya dari AR. Nah, kita bandingkannya terhadap C12. Nah, ini massa satu atom C12. Kenapa dipakai C12?
karena yang paling stabil di antara isotop-isotop lainnya. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, kalau misalnya yang kayak unsur OH, Pak, itu dia berarti masa atom relatifnya dipisah-pisah gitu, Pak? Nggak ada unsur OH, unsur mah satu. Oh, berarti OH sih. mau OH mah itu udah berarti Mr, ion berarti kan ya. Misalkan NaOH itu masuknya Mr, massa molekul. Kalau AR satu unsur saja. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Baik, ini buat contoh soal cukup ya. Ini nggak usah banyak-banyak lah. Berarti tipenya seperti ini ya. Mencari atom itu tipe seperti ini dan seperti ini. Ya, gitu. Nanti pertemuan berikutnya baru saya sajikan kita latihan soal. Berikutnya masih ada setengah jam kurang lebih. Di WA sudah saya share link YouTube. Mohon itu dipelajari pada menit berikutnya, dipelajari. Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf saya nggak bisa sampai full, karena saya harus ke sekolah, ada tugas yang harus dikerjakan. Ya, untuk kelas 12, menginput nilai jalur undangan. Nanti kamu juga akan sampai ya ke kelas 12, kita akan input teman-teman kamu, kakak-kakak kamu yang masuk ke seleksi jalur undangan. Ya, jadi masuk perguruan tinggi tanpa tes. Jadi cukup dengan nilai raport saja. Nah, jadi raport itu sangat berharga. Dihitungnya dari semester 1 sampai semester 5. Jadi nilai yang sudah bagus, silakan ditingkatkan dan dipertahankan. Jangan sampai turun ya. Yang belum bagus, dibaguskan. Yang sudah bagus, lebih bagus lagi. Gitu. Saya nggak tahu nanti di zaman kamu seperti apa. Kalau di zaman yang kurikulum yang sekarang itu yang dilihat adalah 6 mata pelajaran yang utama. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada matematika. Kalau IPA berarti fisika, kimia, biologi. Jadi kimia salah satu faktor yang penentu. Kalau dia IPS, ekonomi, geografi, sosiologi. Nah, di kamu kan sekolah penggerak ini nanti peminatannya seperti apa nanti di kelas 11 ya itu. Misalkan kamu milihnya apa? Kimia, biologi. Nah, IPS-nya apa? Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya cukupkan. Pak, Silakan ya. link whiteboard sama PDF-nya berapa, Pak? Link whiteboard. Iya, yang ini, Pak. Whiteboard-nya cuma gini doang nih. Nggak banyak. Tuh, ini doang. Foto aja lah. Nggak banyak. Kalau link ruang gurunya ya tinggal di searching aja. Ini nanti saya kasih. Ya, saya kirim ke grup ya. Oke, Pak. Oke. Saya akhiri Zoom-nya. Silakan dilanjut dengan buka link YouTube. Ada 4 video. Silakan disimak baik-baik. Siapkan pertanyaan kalau nggak dimengerti untuk hari Rabu yang akan datang. Hari Rabu kita akan langsung bahas sedikit, diskusi, langsung latihan soal. Kita review latihan soal dari apa yang sudah kamu tonton. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya nggak bisa full sekali lagi karena harus ada urusan di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, saya live ya. Ya, Pak.